Dalam cerita Akame ga Kill, ada sekumpulan senjata unik dan misterius yang dikenal dengan sebutan Teigu. Senjata tersebut mempunyai wujud yang bervariasi serta mempunyai kekuatan yang sangat hebat dalam pertarungan. Di masa lalu, Teigu diciptakan atas perintah Kaisar pertama yang mempunyai kekhawatiran bahwa kekaisarannya akan runtuh. Demi mencegah hal tersebut, Kaisar pertama mempekerjakan para ilmuwan jenius untuk menciptakan senjata-senjata kuat yang bisa melindungi kekaisaran. Selain menggunakan bahan-bahan material yang berkualitas tinggi, senjata Teigu uniknya juga diciptakan dengan menambahkan atribut dari monster Danger Beast yang sangat ganas sekaligus berbahaya. Karena kekuatannya yang hebat itulah, senjata ini tidak bisa digunakan oleh orang sembarangan. Hanya orang-orang terpilih dan punya kapasitas yang bisa menguasainya. Selain itu, kesan pertama seseorang terhadap senjata tersebut juga sangat menentukan kecocokan senjata itu dengan penggunanya. Beberapa Teigu juga mempunyai kemampuan tersembunyi yang bisa digunakan dalam situasi darurat. Selain itu, ada aturan bahwa satu orang hanya bisa menggunakan satu Teigu aja karena menggunakan senjata tersebut sangat menguras energi sekaligus mental. Apabila ada dua pengguna Teigu saling bertarung satu sama lain, salah satu dari mereka akan mati di medan pertempuran. Secara keseluruhan, ada 48 Teigu yang diciptakan oleh kekaisaran. Akan tetapi, hampir setengahnya dijelaskan menghilang dalam peperangan sipil di masa lalu. Di samping itu, tidak semua Teigu tersebut juga dimunculkan dalam cerita animenya. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus membahas semua Teigu yang muncul dalam anime Akame ga Kill beserta kekuatannya. Kita mulai dari pedang terkutuk Murasame yang dipegang oleh pembunuh cantik bernama Akame. Pedang ini mempunyai kekuatan untuk menghabisi nyawa targetnya hanya dalam satu kali tebasan. Meskipun tebasan itu berupa sayatan kecil, efeknya bisa menjadi sangat fatal. Ketika pedang ini berhasil melukai musuhnya, racun terkutuk dari pedang ini akan langsung menyebar ke tubuh targetnya dan mengincar jantung korban. Selama proses tersebut, tubuh korban akan diselimuti oleh tanda berwarna hitam. Pedang ini juga mempunyai kekuatan tersembunyi yang bisa diaktifkan ketika Akame berada dalam situasi terdesak. Dengan menggoreskan pedang ini ke tubuhnya sendiri dan menahan racun terkutuk itu, kekuatan sekaligus kecepatan Akame akan meningkat dengan sangat signifikan dalam pertarungan. Meskipun kekuatan pedang ini sangat mematikan, serangan pedang ini sayangnya tidak mempan terhadap target yang bukan makhluk hidup, seperti mayat yang dikendalikan Kurome atau Teigu yang berwujud organisme. Selanjutnya ada Teigu bernama Incursio yang berbentuk sebuah pedang. Namun ketika kekuatannya diaktifkan, Teigu tersebut akan berubah menjadi armor tempur yang mempunyai pertahanan kuat dalam pertarungan. Selain itu, pengguna Incursio juga dilengkapi dengan sebuah senjata tombak yang mampu mengeluarkan tebasan kuat. Teigu ini juga punya kekuatan tersembunyi yang bisa membuat penggunanya menjadi invisible alias tembus pandang. Incursio dijelaskan tercipta dari makhluk naga buas bernama Tiran. Bahkan setelah dijadikan senjata, jiwa dari naga tersebut masih hidup di dalam Incursio. Hal itulah yang membuat Incursio menjadi jauh lebih kuat dari waktu ke waktu. Teigu ini pada mulanya digunakan oleh anggota Night Raid yang bernama Bulat. Setelah Bulat tewas dalam pertarungan, dia kemudian mempercayakannya kepada Tatsumi. Uniknya, Tatsumi mampu membuat kekuatan Incursio jadi berevolusi seiring dengan pertarungan sengit yang dia lewati. Puncaknya, ketika dia bertarung melawan Teigu legendaris Shiko Tazer, Incursio terlihat berevolusi ke bentuk yang berbeda serta berubah menjadi berwarna emas. Selain itu, kekuatannya pun menjadi semakin menakutkan. Ekstase merupakan sebuah Teigu berbentuk gunting berukuran besar yang digunakan oleh anggota Night Raid yang bernama Shelle. Ekstase mempunyai tingkat ketajaman yang sangat tinggi dan konon mampu memotong material sekeras apapun, termasuk armor Incursio. Di samping mempunyai kekuatan serangan yang luar biasa, Ekstase juga sangat kokoh dan bisa digunakan untuk menahan serangan musuhnya. Selain itu, Ekstase mempunyai kemampuan rahasia, yaitu bisa mengeluarkan cahaya terang yang bisa membutakan musuhnya dalam sesaat. Selanjutnya ada Teigu menarik berbentuk senapan bernama Pumpkin yang digunakan oleh cewek imut bernama Mine. Pumpkin mempunyai beberapa bagian yang bisa dibongkar pasang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, pengguna bisa memodifikasi Pumpkin menjadi senapan jarak jauh atau senapan mesin. Tidak seperti senapan biasa, Pumpkin menggunakan energi spiritual dari penggunanya sebagai amunisi sehingga kekuatan tembakannya sangat tergantung dari emosi pengguna. Selain itu, kekuatan Pumpkin menjadi jauh lebih dahsyat ketika pengguna berada dalam situasi yang terdesak. Pumpkin juga mempunyai kemampuan rahasia yang memungkinkan pengguna untuk mengeluarkan tembakan masif yang berfungsi seperti pedang raksasa dan mampu menebas apapun dalam jangkauan serangannya.
Lionel adalah Teigu milik Leone yang berbentuk sabuk dengan kekuatan khusus untuk mengubah penggunanya menjadi sosok buas seperti singa. Teigu tersebut membuat kekuatan sekaligus kecepatan fisik Leone jadi bertambah pesat dalam pertarungan. Bukan cuma itu aja, kemampuan penciuman Leone juga meningkat hingga dia mampu melacak serta mengetahui lokasi seseorang dari kejauhan. Selain itu, keunggulan lain dari Teigu ini adalah pengguna bisa mempunyai kemampuan regenerasi yang luar biasa. Hal ini membuat penggunanya bisa menyembuhkan luka-lukanya dalam waktu singkat sembari bertarung melawan musuh. Bahkan ketika tangan Leone putus dalam pertarungan, dia masih bisa menyambungkannya kembali dengan kekuatan regenerasinya serta bantuan benang milik Labak. Teigu yang menarik selanjutnya adalah cross style milik Labak. Teigu ini berbentuk sarung tangan yang dilengkapi dengan benang khusus yang sangat multiguna. Benang tersebut bisa digunakan untuk menyerang, bertahan, hingga membuat jebakan untuk menangkap musuhnya. Benang yang dihasilkan cross style pun mempunyai daya tahan yang sangat tinggi dan tidak mudah untuk dihancurkan. Konon benang ini tercipta dari bulu makhluk Danger Beast yang tinggal di wilayah pegunungan timur. Ketika menggunakan Teigu ini, Labak mampu bertarung secara fleksibel dan menggunakan kreativitasnya untuk menyerang musuh. Sebagai contoh, dia bisa memanipulasi dan membentuk benang tersebut menjadi senjata seperti tombak, pisau, dan juga kapak. Apabila serangan tombak benang tersebut berhasil menembus tubuh targetnya, Labak uniknya bisa mengarahkan benang-benangnya tepat ke jantung korban dan menghabisi korban pada saat itu juga. Gaia Foundation milik Chelsea merupakan Teigu yang sangat unik karena Teigu ini berbentuk sebuah kotak kosmetik. Teigu ini memungkinkan penggunanya untuk mengubah penampilannya menjadi mirip hewan atau orang lain yang ingin dia tiru. Misalnya, Chelsea bisa mengubah dirinya menjadi seekor kucing hingga bertingkah laku seperti kucing secara natural tanpa disadari oleh orang lain. Selain itu, dia pun bisa mengambil wujud orang tertentu untuk mengelabuhi musuhnya. Ketika target lengah dan pertahanannya terbuka, Chelsea bisa menggunakan jarum tajam untuk menghabisi lawan dengan cara mengincar titik vital di tubuh targetnya. Jika kebanyakan Teigu berbentuk sebuah senjata, Susanoo adalah Teigu tipe biologis yang wujudnya sangat mirip manusia. Dia bertugas untuk melayani Najenda dan kehadirannya menambah kekuatan tempur pasukan Night Raid. Bukan hanya itu aja, Teigu ini mempunyai kekuatan bertarung yang sangat brutal dan sangat ahli dalam menggunakan senjata. Selain itu, dia juga mempunyai kemampuan regenerasi yang super. Meskipun dia terluka parah, dia bisa terus beregenerasi asalkan inti tubuhnya belum hancur sepenuhnya. Susanoo juga bisa memasuki wujud yang jauh lebih kuat dengan cara menyerap energi kehidupan penggunanya. Akan tetapi, kemampuan tersebut sangatlah beresiko karena penggunanya bisa mati jika mengaktifkan kemampuan tersebut selama 3 kali. Dalam wujud tersebut, dia bisa mengeluarkan 3 jurus pamungkas, yaitu Yata no Kagami yang bisa merefleksikan serangan lawan, Ame no Murakumo yang berbentuk pedang berukuran panjang, dan Yasakani no Magatama yang meningkatkan kekuatan serta kecepatan fisiknya untuk beberapa saat. Terlepas dari fungsinya sebagai senjata tempur, Susanoo bisa melakukan berbagai pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci baju. Selain itu, dia pun mempunyai sifat yang sangat perfeksionis. Demon's X-Strike merupakan salah satu Teigu yang paling kuat dalam cerita Akame ga Kill. Teigu inilah yang menjadi sumber kekuatan utama S-Death. Kekuatan Teigu ini membuatnya mampu menciptakan sekaligus memanipulasi es dalam pertarungan. Demon's X-Strike dijelaskan tercipta dari darah makhluk ganas tingkat tinggi yang hidup di wilayah utara. Dengan meminum darah tersebut, sebuah tato khusus akan muncul di tubuh pengguna. Kemudian, pengguna akan mendengar suara-suara kebencian dan amarah. Karena efek sampingnya yang terlalu berbahaya dan membuat penggunanya bisa jadi gila. Teigu ini sempat disegel oleh kekaisaran selama beberapa waktu sampai akhirnya kekuatan Teigu ini jatuh ke tangan S-Death. Dia pun mampu menguasai dan menaklukkan Teigu tersebut. Dengan kekuatan Demon's X-Strike, S-Death mampu mengeluarkan berbagai serangan mematikan dari es yang bisa membekukan musuh-musuhnya dalam waktu yang singkat. Bukan cuma itu, dia pun mampu menggunakan sebuah kemampuan rahasia yang disebut Mahapadma. Kemampuan itu membuatnya mampu membekukan ruang dan waktu selama beberapa saat. Namun, kemampuan tersebut sangat menguras energi sehingga S-Death hanya bisa menggunakannya sekali dalam 1 hari. Selanjutnya ada Teigu bernama Spectator yang dikuasai oleh seorang penjahat bernama Zanku. Teigu ini berbentuk sebuah alat dengan fitur mata berukuran besar yang bisa dipasang di kepala penggunanya. Spectator mempunyai kekuatan super yang berhubungan dengan penglihatan. Sebagai contoh, Teigu ini bisa membaca pikiran lawan dan memprediksi serangan berikutnya. Selain itu, pengguna mampu melihat sesuatu secara jelas dari kejauhan.
Selain kemampuan tersebut, Spectator juga mempunyai kemampuan rahasia yang bisa menciptakan ilusi pada musuhnya. Mereka yang terkena efek kemampuan ini akan melihat ilusi dari seseorang yang paling berharga bagi mereka. Ilusi tersebut bisa membuat target jadi lengah sehingga Zhang Gu bisa memanfaatkan momen tersebut untuk menghabisi nyawa musuhnya. Berikutnya ada Taigu bernama Black Marlin yang berbentuk sebuah cincin. Taigu ini digunakan oleh mantan atasan bulat di masa lalu yang bernama Liver. Kekuatan Taigu ini memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan air yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh, Liver mampu menyerang musuh dengan menembakkan air dari berbagai arah. Dia pun juga bisa membentuk air tersebut menjadi sosok mirip ular raksasa dan mengarahkannya pada musuh dengan kekuatan penuh. Black Marlin juga memungkinkan Liver untuk memanipulasi darahnya sendiri dan membentuknya menjadi seperti senjata tajam yang bisa melukai musuhnya. Scream merupakan sebuah Taigu berbentuk mirip seruling yang digunakan oleh bawahan Esdeath yang bernama Nyao. Dengan memainkan Taigu tersebut, pengguna bisa menghasilkan irama melodi yang memberikan efek hipnotis pada pendengarnya. Mereka yang terkena efek kekuatan Taigu ini bisa kehilangan energi sehingga mereka jadi rentan untuk diserang. Selain itu, efek melodi dari Taigu ini bisa diterapkan pada pengguna yang membuat otot-otot di tubuhnya jadi meningkat hingga kekuatan fisiknya jadi lebih hebat dalam pertarungan. Taigu berikutnya adalah Belvac yang berbentuk sebuah kapak dengan bilah ganda. Taigu ini digunakan oleh bawahan Esdeath yang bernama Daidara. Dia biasa menggunakan Taigu ini sebagai senjata dalam pertarungan jarak dekat secara langsung. Selain itu, Taigu ini uniknya juga bisa dipisah menjadi dua buah kapak yang bisa dilemparkan ke arah lawan dan bisa mengejar targetnya sampai kena. Sama seperti Susanoo, Hecaton Hyros adalah Taigu tipe biologis yang berwujud makhluk hidup. Taigu ini berbentuk seekor anjing lucu yang biasa dipanggil dengan nama Koro oleh Seryu Ubiquitos yang menjadi pengguna Taigu ini. Sekilas, Koro memang terlihat seperti anjing yang menggemaskan, namun dia sangatlah ganas dan mempunyai kekuatan yang brutal. Koro bisa menerkam siapapun sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Seryu. Di samping itu, Koro juga bisa memasuki mode berserker yang membuat tubuhnya menjadi berukuran besar hingga kekuatannya meningkat jauh lebih hebat. Tidak hanya itu aja, Koro juga susah untuk dihabisi karena dia mempunyai kekuatan regenerasi super seperti halnya Susanoo. Uniknya lagi, tubuh Koro dan Seryu telah dimodifikasi oleh Dr. Stylist sehingga mereka bisa menggunakan 10 senjata canggih dan destruktif yang mampu menghasilkan kerusakan besar dalam pertarungan. Selanjutnya ada Perfector yang dikuasai oleh seorang ilmuwan gila yang bernama Dr. Stylist. Taigu ini berbentuk sarung tangan khusus yang bisa meningkatkan kecepatan sekaligus tingkat presisi jari-jari penggunanya. Dengan kekuatan Perfector, pengguna bisa melakukan operasi dengan lebih cepat. Dr. Stylist bisa menggunakan Taigu ini untuk melakukan berbagai eksperimen pada tubuh manusia, seperti yang dia lakukan pada tubuh Seryu dan Koro. Selain itu, dia juga bisa menciptakan pasukan tempur khusus yang berisi orang-orang dengan anatomi tubuh yang aneh serta mempunyai keahlian tertentu, seperti manusia bertelinga besar yang punya pendengaran super. Taigu yang menarik selanjutnya adalah Rubicante, milik pria aneh bernama Balls. Taigu ini berwujud senjata flamethrower yang mampu menciptakan semburan api yang sangat panas dan bisa membuat musuhnya terbakar. Sumber tenaga dari Taigu ini berasal dari tabung silinder yang biasa dibawa oleh Balls di punggungnya. Tabung tersebut berfungsi layaknya mesin jet turbin dengan menyerap dan memanaskan udara. Taigu ini mempunyai serangan pamungkas yang disebut Magma Drive. Dengan serangan tersebut, pengguna bisa menembakkan sejumlah besar api pada jarak yang lebih jauh untuk menyerang musuhnya. Ketika pengguna berada dalam situasi terdesak, pengguna bisa menghancurkan tabung silinder Taigu ini untuk menghasilkan ledakan yang super dahsyat. Namun, cara tersebut membuat Taigu tersebut jadi hancur secara otomatis. Selanjutnya ada Taigu menarik milik Wave yang disebut Grand Chariot. Taigu ini merupakan versi yang lebih canggih dari Incursio karena menurut pengakuan Wave, Incursio hanyalah prototipe dari Grand Chariot. Seperti Incursio, Grand Chariot berbentuk sebuah pedang yang ketika diaktifkan akan berubah menjadi sebuah armor tempur. Taigu ini bisa meningkatkan kekuatan sekaligus kecepatan fisik penggunanya dalam pertarungan. Dengan kekuatan Grand Chariot, Wave bisa bermanuver dengan sangat gesit ketika berada di udara. Selain itu, dia pun bisa mengeluarkan serangan yang berbasis tendangan dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Sama seperti Murasame, Yatsufusa adalah Taigu yang berbentuk sebuah pedang dengan kemampuan spesial. Taigu ini dipegang oleh adik dari Akame yang bernama Kurome. Dengan Taigu ini, Kurome bisa mengontrol mayat dari orang atau hewan yang terbunuh oleh pedang ini.
Selain itu, Kurome juga bisa mempertahankan sifat sekaligus kemampuan asli dari mayat yang dia kontrol sehingga mereka bisa bertarung seperti pada saat mereka masih hidup. Dia pun mempunyai koleksi mayat yang kuat seperti penembak jitu hingga monster ganas. Dengan kekuatan tersebut, Kurome mampu membuat musuhnya merasa kerepotan. Meskipun demikian, Kurome masih mempunyai keterbatasan. Dia hanya mampu mengendalikan 8 mayat dengan pedang ini. Mastema adalah Taigu milik bawahan Esdeath yang bernama Ran. Taigu ini berbentuk sepasang cakram yang terpasang di punggung pengguna dan punya kekuatan khusus untuk memunculkan sepasang sayap. Dengan sayap tersebut, pengguna bisa terbang dan bermanuver dengan sangat lincah ketika berada di udara. Selain itu, pengguna bisa menembakkan bulu dan sayap itu layaknya peluru dengan kecepatan tinggi ke arah musuhnya. Mastema juga mempunyai jurus rahasia berupa perisai pelindung yang bisa menangkis serangan musuhnya. Kemampuan itu sangat berguna untuk menutupi kelemahan Taigu ini yang kurang unggul dalam pertarungan jarak dekat. Selanjutnya ada Taigu bernama Shambhala yang berbentuk semacam perhiasan dan mempunyai kekuatan manipulasi ruang. Taigu ini dimiliki oleh musuh bernama Shura yang mempunyai sifat sadis dan tidak berperasaan. Shambhala memungkinkan penggunanya untuk menteleportasi manusia atau objek pada jarak tertentu ke lokasi yang telah ditandai sebelumnya. Namun penggunaan Taigu ini membutuhkan energi yang banyak sehingga pengguna tidak bisa menggunakannya secara terus-menerus. Ketika Shura bertarung melawan musuh, dia bisa berpindah-pindah lokasi dalam sekejap mata sehingga musuh jadi kesulitan memprediksi serangannya. Selain itu, dia pun masih mempunyai satu serangan rahasia, yaitu dia bisa menteleportasi targetnya ke sebuah dimensi alternatif. Selanjutnya ada Taigu kuat bernama Adramelech yang dikuasai oleh Jenderal Budo. Taigu ini berbentuk sepasang sarung tangan yang membuat penggunanya bisa menciptakan serta memanipulasi petir dalam pertarungan. Kekuatan Taigu ini sangat unggul baik dalam segi ofensif maupun defensif. Pengguna bisa mengeluarkan serangan berbasis petir yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan petirnya juga membuatnya jadi sulit untuk diserang oleh musuhnya. Saking kuatnya, Taigu ini mampu mempengaruhi cuaca di area pertarungan. Pengguna bisa menciptakan bola petir di langit lalu menembakkannya pada musuh dengan kekuatan penuh yang menghasilkan dampak destruktif. Selanjutnya ada Taigu bernama Eraston. Taigu ini bisa dibilang sebagai antitesis dari semua Taigu. Taigu ini berbentuk sebuah cincin yang dipakai oleh Perdana Menteri Honus. Ketika kekuatan Eraston diaktifkan, Taigu ini bisa menghancurkan Taigu milik orang lain. Meskipun demikian, Taigu ini kemudian akan ikut hancur setelah kekuatannya diaktifkan. Sebagai penutup, ada sebuah Taigu legendaris milik kekaisaran yang disebut Shiko Tezer. Taigu ini mempunyai wujud yang berukuran raksasa dan mempunyai kekuatan menakutkan yang bisa membawa kehancuran di sekitarnya. Selain itu, Shiko Tezer tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang karena Taigu ini dirancang khusus untuk digunakan oleh seseorang yang mewarisi darah kaisar. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah agar Taigu tersebut tidak disalahgunakan oleh musuh. Shiko Tezer mempunyai armor yang sangat kuat dan tidak mudah untuk dihancurkan meskipun telah diserang berkali-kali. Selain itu, Taigu ini mampu mengeluarkan serangan yang bisa meledakkan sebuah area dalam sekejap mata. Meskipun demikian, armor dari Shiko Tezer masih mempunyai kelemahan di area dadanya. Celah itulah yang dimanfaatkan oleh Tatsumi untuk menghancurkan Taigu tersebut dengan mempertaruhkan nyawanya. Nah, mungkin itu aja penjelasan seputar Taigu yang ada dalam dunia Akame ga Kill. Kalau menurut kalian, Taigu manakah yang paling kalian sukai? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Thanks sudah menonton video ini sampai habis.